Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pelelangan ikan di Desa Karangdur, Kabupaten Kebumen diterjang tebing longsor setinggi 15 meter. Duku Karanganyar di Kabupaten Brebes tidak laik ditempati. Puluhan rumah terdampak tanah bergerak akhirnya dirobohkan. Serbu pasar sembako murah, warga Jebres di kota Solo rela berdesakan. Warga Solo menyerbu pasar murah di halaman kantor Kecamatan Jebres Senin siang. Saling dorong nyaris terjadi dalam antrean warga. Antrian panjang warga tak terelakkan. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah. Isi sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg, dan 1 bungkus teh dijual senilai Rp25.000. Pasar murah digelar Pemkot Solo untuk warga dengan tingkat ekonomi kurang mampu. Selain itu, kegiatan ini sebagai upaya mencegah inflasi. Pemkot Solo anggarkan dana Rp1,5 miliar untuk pasar sembako murah dengan total 15.000 paket sembako yang dibagi ke 5 kecamatan. Informasi lainnya, guna meningkatkan gizi anak, sebuah sekolah di Kota Semarang menggelar makan bersama dengan lauk yang disediakan sekolah. Kegiatan itu untuk mengedukasi siswa akan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi sejak kecil. Puluhan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Romania Kota Semarang beramai-ramai makan bersama di sekolah. Mereka membawa bekal nasi dan sayuran dari rumah, tetapi untuk lauk dibagikan pihak sekolah. Usai makan, para murid langsung menggosok gigi. Di sini, tim medis dari puskesmas sekaligus memeriksa kesehatan anak mulai dari berat badan dan tinggi badan, telinga, mata, dan gigi. Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan gizi anak dan mengedukasi anak-anak akan pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi. Tadi makannya lauknya lele dan buah-buahan sop. Lele tahu nggak mengandung apa itu? Mengandung protein tinggi untuk kesehatan tubuh. Senang nggak cara ini? Senang bisa bareng-bareng. Kegiatan ini kami harapkan agar wali murid juga mengetahui pentingnya gizi serta anak-anak menambah pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan. Karena tadi juga diberikan sosialisasi tentang gosok gigi dan lain-lain sebagainya. Kegiatan yang didukung anggota Komisi D DPRD di Kota Semarang merupakan salah satu program untuk memantau kesehatan anak di pinggiran Semarang. Dinas Kesehatan ada program screening kesehatan untuk anak-anak mulai dari TK, SD sampai SMP itu 1 tahun 2 kali. Nah, dan hari ini saya cuma mensupport aja, kita dari DPRD Kota Semarang melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut. Meningkatkan gizi anak tak melulu tugas orang tua, adapun peran sekolah dan peran pemerintah ikut memantau kesehatan anak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat bicara tentang kasus gagal ginjal anak. Ia mengatakan saat ini polisi tengah memeriksa 3 perusahaan obat sirup yang mengandung etilen glikol dan ditilen glikol. 3 perusahaan yang diduga memproduksi obat sirup masih dalam tahap penyidikan. Hal itu menyusul ratusan anak yang terkena gagal ginjal akut karena diduga mengkonsumsi obat sirup dengan kadar ED dan DEG di atas batas aman. Usai menarik sejumlah obat sirup, kini kasus gagal ginjal anak mulai berkurang. Menko PMK meyakini pengusutan kasus gagal ginjal anak cepat ditangani. Sudah ada 3 perusahaan yang sekarang pada tahap penyidikan oleh pihak Polri. Ya, nanti akan kita lihat proses hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas dengan langkah cepat dari pemerintah melalui Kemenkes dan BPOM, yaitu melarang beredarnya semua obat sirup, itu sekarang kasusnya turun drastis. Bahkan beberapa hari ini sudah 0.
kalau ada kasus tambahan itu adalah yang ditemukan sebetulnya sudah lama. Dan setelah ini nanti BPOM akan melakukan uji semua obat yang betul-betul sudah tidak berbahaya atau aman, ya nanti bisa kita lepas secara bertahap. Dan saya mohon perusahaan-perusahaan produsen yang nanti obatnya itu sudah dinyatakan aman, itu mendeklar sendiri. Mungkin misalnya masing-masing botol diberi label bahwa ini sudah dinyatakan bebas dari etilen dan dietilen glikol, misalnya, itu terserah masing-masing perusahaan. Tapi dalam tahap ini dari pihak BPOM dan Kemenkes sudah mulai mengkaji lebih detail lagi obat-obat mana yang bisa dilepas. Ya, dalam rangka peringatan Hari Wayang Sedunia, puluhan anak mengikuti festival dalang bocah di Kabupaten Boyolali. Kelihayan dalang cilik memainkan wayang kulit mengundang decak kagum penonton dan juri. Piawai dalam memainkan wayang kulit, dalang bocah ini mengundang decak kagum penonton hingga juri. Ya, untuk memperingati Hari Wayang Sedunia yang jatuh setiap 7 November, Sanggar Seni SKWL Nusantara menggelar festival dalang bocah di Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Ada 23 anak-anak yang mengikuti festival ini. Dalang cilik datang dari berbagai daerah, mulai dari wilayah Jawa Timur seperti Madiun dan Pacitan, lalu daerah Jawa Tengah seperti Pati dan Solo Raya, hingga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Setiap peserta diberikan waktu 35 menit untuk menampilkan kemampuan mereka. Di sini ada 4 kriteria penilaian, mulai dari catur, sanggit, suluk, dan sabet. Terus suluk itu suara si dalang. Dalam membawakan suluk itu sudah sesuai dengan notasi atau belum, dengan laras. Kalau gamelan itu laras, dengan laras atau belum, ini juga kita nilai. Kemudian sabet itu termasuk cekel wayang, itu bisa terlihat sudah mantep atau belum, ngambang atau enggak. Ini bisa kita nilai di sini. Meski hanya anak-anak, kelihayan mereka dalam bermain wayang kulit tak kalah hebat dengan dalang senior. Bahkan beberapa dalang cilik ini seolah seorang profesional. Luar biasa potensinya, anak-anak yang pentas ini luar biasa, punya masa depan yang hebat. Ini anak-anak baru 13 tahun ke bawah, pentasnya udah hebat-hebat semua. Hadiah menarik berupa uang tunai 5 juta rupiah tentu menarik perhatian anak-anak. Ada yang sudah berlatih sejak lama, namun ada juga yang baru berlatih beberapa hari sebelumnya. Menyenangkan, bisa ikut berpartisipasi merayakan Hari Wayang Dunia. Siapanya udah berapa lama? Cuma 3 hari. Festival yang berlangsung selama 2 hari ini juga mengikutsertakan pemusik atau karawitan anak-anak. Festival Dalang Bocah diharapkan bisa mengenalkan wayang kulit kepada anak-anak sejak usia dini, sekaligus melestarikan budaya Jawa khususnya wayang kulit. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sempat meresahkan warga selama 2 bulan terakhir, seekor ular akhirnya ditemukan dalam kandang ayam di Kabupaten Banyumas. Ular itu tak bisa keluar usai menyantap seekor ayam. Keresahan warga selama 2 bulan belakangan yang kerap kehilangan telur serta ternak itik dan ayam akhirnya terjawab sudah. Ternyata pelakunya adalah seekor ular sanca. Berukuran 1,5 meter, ular sanca ini ditemukan di sebuah kandang ayam milik warga desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Ular sanca kedapatan tak bisa keluar dari kandang karena perutnya yang membesar usai memangsa seekor ayam. Karena tak ada warga yang berani dengan ular, seorang pawang ular kemudian mengeluarkan ular yang terperangkap dalam kandang. Cuman kadang-kadang merasa kasihan gitu, jadi namanya orang takut sih gimana ya, kalau kita kan berani lah untuk menangkap gitu. Pemilik ternak mengaku puluhan butir telur miliknya hilang dimakan ular jenis sanca kembang ini. Telur 2 itu 2 putarangan habis. Polisinya berapa? Ya berapa ya, yang satunya itu ada 13 butir. 26 butir. Itu dua itu. Ya Allah, 2 putarangan. Selama ini sudah ada ratusan ayam yang dimangsa hewan melata itu.
Warga menduga kehadiran ular berasal dari kebun milik salah satu warga yang berada tak jauh dari pemukiman. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas.